channel kamu hanya di Pro4 FM 87,7. Hadir setiap hari dengan beragam acara. Dapatkan informasi pendidikan, agama, budaya, serta hiburan. Pro4, Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Baisukan pendengar dan sanak Pro4. Terima kasih yang telah bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 MHz. Dan juga untuk siaran Pro4 bisa disaksikan di live YouTube Pro4 RRI Banjarmasin untuk acara Pandiran Baisukan. Bisa didengarkan juga melalui aplikasi streaming RRI Digital ya. Untuk kesempatan pagi hari ini Jumat tepatnya 21 Juni 2024, kita bersama kembali di sajian acara Pandiran Baisukan. Saya Eli, sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Tengah sudah bersama dengan dua narasumber kita pendengar yang tentunya nanti akan menyampaikan uraian terkait dengan topik kita di kesempatan hari ini, perjalanan haji orang Banjar, perspektif sejarah sosial intelektual ya. Selama lebih kurang 1 jam ke depan di kebersamaan kita pagi hari ini, mudah-mudahan kabar baik juga tengah menyertai Anda. Selamat melanjutkan aktivitasnya, sukses selalu. Dan bersama Pro4 kita akan berbincang bersama. Ada di kesempatan pagi hari ini ada Bapak Rahmadi. Beliau adalah dosen Fakultas Usuluddin dan juga Humaniora pada UIN Antasari Banjarmasin ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rahmadi. Ya, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Ya, mungkin bisa lebih dekat lagi Pak. Oke. Kemudian juga ada Muhammad Zakaria Ansari. Ini apa kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat semuanya ya? Iya. Alhamdulillah. Baik, ini topik kita hari ini perjalanan haji orang Banjar, perspektif sejarah sosial intelektual ya. Jadi kalau kita lihat lagi, dengar lagi bahwa dari tahun ke tahun gitu ya, minat masyarakat Banjar khususnya umat muslim ya yang ada di Kalimantan Selatan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini luar biasa ya. Bahkan daftar tunggunya itu bisa panjang antriannya gitu ya Pak ya. Iya. Kedengaran Pak? Kedengaran Ya. Zakaria kedengaran juga? Kedengaran. Oke. Jadi melihat antusias masyarakat yang seperti itu, tidak salah kalau kemudian ada anggapan bahwa menunaikan ibadah haji ini bisa dibilang sebagai puncaknya gitu ya, puncak ibadahnya masyarakat muslim suku Banjar di Kalimantan Selatan. Nah, lantas seperti apa sebetulnya perjalanan haji orang Banjar ini kalau dilihat dari perspektif sejarah sosial intelektualnya? Maka silahkan untuk Pak Rahmadi menyampaikannya di kesempatan pagi hari ini dalam sajian Pandiran Baisukan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Tadi kita sudah membahas tentang menyinggung tentang perjalanan haji ya, yang sekarang masa tunggunya sungguh luar biasa dia. Panjang sekali ya masa tunggunya ya. Kalau zaman dulu yang susah itu perjalanannya. Yang dulu itu bisa memakan waktu sampai 2 tahun dalam perjalanannya. Nggak pulang selama itu ya Pak ya? Ya, selama 2 tahun menempuh perjalanan berbulan-bulan ya. Kalau di zaman dulu ya menggunakan perahu layar. Nah, zaman dulu. Kalau sekarang kan yang lama itu masa tunggunya. Masa tunggunya luar biasa, bahkan lebih lama daripada orang dulu. Kalau orang dulu kalau sudah memiliki kemampuan finansial, berangkat. Ada alat, ada moda transportasinya, dia bisa berangkat ya paling tidak 2 tahun dia. Tapi kalau kita kan belum tentu 2 tahun ya. Mungkin dalam sehari kita sudah sampai di Saudi Arabia. Tapi masa tunggunya untuk ke situ tuh bisa sampai
bahkan mungkin sekarang sampai 20 tahunan. Ya, Masa tunggunya kan luar biasa itu. Betul. Nah, kalau kita lihat dari sisi sejarah sosial intelektual, berarti kita akan kembali ke masa lalu ya. Kebanyakan kita akan kembali ke masa lalu. Nah, kalau kita lihat dari sisi sejarah sosial intelektual, maka kita melihat perjalanan haji itu dari sisi yang berbeda. Yang selama ini kita sering melihat dari sisi birokrasinya, kepengurusannya, manajemennya, pengelolaannya, kemudian sisi budayanya yang sangat kental. Nah, kali ini kita mencoba melihatnya dari sisi sejarah sosial intelektual. Nah, sejarah sosial intelektual ini apa sih? Nah, sejarah sosial intelektual itu adalah membahas tentang sejarah perkembangan ide-ide, gagasan, pemikiran yang ada kaitannya dan ada hubungannya dengan konteks sosial, perkembangan sosial, budaya, bahkan politik di masa tertentu ya. Nah, itu disebut dengan sejarah sosial intelektual. Jadi dia tidak hanya berkaitan dengan sejarah pemikiran atau sejarah gagasan, tetapi juga dia akan melihat hubungannya dengan konteks sosial pada masa pemikiran itu muncul. Nah, kita membahas ini tentang perjalanan haji. Nah, kalau kita lihat dari sisi itu, maka kita akan melihat perkembangan perjalanan ini dari masa ke masa. Nah, kalau kita ingin bahas pada masa-masa awal misalnya, maka kita bisa melihat beberapa periode. Dan itu nanti akan berdampak kepada perkembangan pemikiran orang Banjar ya. Orang Banjar. Jadi perjalanan haji ini memiliki dampak-dampak tertentu. Walaupun kita sering melihat perjalanan haji ini sebagai sebuah perjalanan spiritual, ya biasanya kita melihat itu. Tapi orang kadang melupakan ini bahwa haji juga perjalanan intelektual. Itu ya. Kok bisa gitu ya Pak ya? Ya, nah ini yang sering, ini yang kita ingin ungkapkan ya. Perjalanan intelektual seperti apa yang kita maksud di sini dari sisi perkembangan sejarah ya. Nah, kita misalnya masuk ke periode pertama perjalanan haji itu di masa Kesultanan, Sultan Banjar ya. Dari masa Kesultanan tentu perjalanannya itu ya tadi yang saya sebutkan tadi, makan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan. Di masa Kesultanan itu perjalanan haji itu memang informasinya sangat sedikit, dan orang-orang yang bisa berangkat di situ pun orang-orang yang memang spesial ya, bangsawan, keturunan geraja dan sebagainya, yang bisa berangkat, yang memiliki kemampuan ekonomi. Secara ekonomi ya, yang bisa. Nah, pada masa Kesultanan itu orang kerajaan-kerajaan ini termasuk kerajaan Banjar saya kira itu juga mengirim utusan-utusan ke Mekah untuk memperoleh legitimasi. Itu yang pertama, legitimasi untuk pengakuan terhadap kesultanan mereka. Karena kan kita memiliki kekhalifahan pada masa lalu, dan Jazirah Arabia itu atau tanah Hijaz itu pada saat itu ya, pada masa kesultanan kita itu dikuasai oleh Turki Utsmani. Kalau sekarang kan Saudi Arabia, Ibnu Saud. Nah, kalau dulu itu ratusan tahun dikuasai oleh Turki Utsmani. Nah, di situ adalah perwakilan. Jadi pimpinan Mekah itu dipimpin oleh Syarif atau Ashraf. Itu yang nah disinilah mereka minta pengakuan. Jadi sebagai perwakilan Turki Utsmani untuk legitimasi pengakuan terhadap kesultanan mereka. Kadang juga diberi gelar-gelar tertentu. Nah, selain legitimasi, mereka juga membawa orang untuk belajar. Nah, untuk menuntut ilmu di situ. Nah, di sini pentingnya itu. Jadi ada ada orang-orang tertentu yang dibawa untuk belajar di sana, dibiayai oleh kesultanan. Nah, mereka inilah yang kemudian akan mengembangkan pemikiran. Tentu saja waktu timing yang paling bagus itu adalah musim haji. Di musim haji. Jadi mereka sambil ke sana sambil naik haji. Jadi ada tujuan jangka pendeknya. Jangka pendeknya itu ya tadi legitimasi kekuasaan, kemudian mengirim orang untuk belajar, menuntut ilmu di Mekah, nanti dibawa pulang untuk dijadikan pimpinan agama di kerajaan, entah jadi mufti, entah jadi qadhi dan sebagainya. Nah, disitulah mereka itu dibawa lewat situ, perjalanan itu. Nah, perjalanan ini karena dia sangat lama ya, sampai 2 tahun, maka mereka singgah di beberapa tempat.
Misalnya yang cukup menentukan itu adalah Aceh. Makanya Aceh disebut Serambi Mekah karena orang kan singgah di situ dulu untuk menuju fase perjalanan berikutnya. Nah, di Mekah ini, di Aceh ini, mereka belajar dulu dengan ulama-ulama yang ada di Aceh. Ya, di Aceh. Nah, sehingga bahkan mungkin ada yang ke Patani. Karena kan berdekatan, Patani, Thailand. Berarti. Nah, Thailand itu. Nah, mereka belajar di situ. Nah, inilah sebabnya kemudian kenapa pengaruh Aceh, pemikiran-pemikiran intelektual di Aceh itu lalu masuk ke tanah Banjar. Ternyata melalui itu ya. Iya. Jadi kan misalnya kitab Suratul Mustaqim karya Syekh Nuruddin Ar-Raniri itu masuk ke tanah Banjar lewat proses itu. Salah satunya ya. Walaupun ada hubungan diplomatik barangkali antara Kesultanan Aceh dan Kesultanan Banjar. Nah, lewat itu sehingga ajaran-ajaran wujudiyah yang diperdebatkan di Aceh itu ini juga masuk ke tempat kita. Masuk ke tempat kita. Ya. Nah, kitab Siratul Mustaqim itu sendiri itu kitab fikih yang disinggung oleh Syekh Arsyad Al-Banjari dalam kitab Sabilul Muhtadinnya. Ya, jadi kitab itu yang dipakai oleh kitab fikih sebelum munculnya kitab Sabilul Muhtadin di tanah Banjar itu. Nah, itu kan berdampak perjalanan ini. Jadi ada perjalanan intelektual itu. Nanti kan mereka kembali. Nah, setelah mereka tiba di Mekah, di sana kan ada masa tunggu lagi. Kalau di Aceh mereka menunggu musim, nih angin kan, karena kapal nunggu berbulan-bulan mereka di situ. Betul. Ngapain di situ? Ya belajar, ambil belajar. Kemudian ketika di Mekah mereka menunggu waktu lagi. Bagi mereka yang tidak ingin tinggal lama di situ, yang tidak mukim, maka mereka belajar juga di situ dengan syekh, dengan ulama-ulama di Mekah pada saat itu ya, pada abad 17, 18, 19 sampai awal abad ke-20. Itu kan merupakan pusat intelektual yang kosmopolit. Kosmopolit itu artinya apa? Dari berbagai bangsa, berbagai negara ada di situ. Ulama-ulama dari berbagai negara, dari Afrika Barat, dari Asia Tengah, dari Asia Selatan, dari Arabianya sendiri, bahkan Asia Tenggara pengajar di situ. Terpusat di situ. Terpusat di situ. Jadi orang belajar di situ rame itu. Nah, belajar di situ. Nah, ini kesempatan yang bagus karena mereka di Makkah dan Madinah itu banyak ulama-ulama yang bisa menjadi tempat tujuan belajar. Nah, makanya tercatatlah beberapa ulama kita yang belajar ke sana pada era Kesultanan ini. Yang paling terkenal kan itu adalah Syekh Arsyad Al-Banjari dan Syekh Nafis Al-Banjari. Ya, kedua ulama itu. Walaupun ada lagi yang berikutnya, itu ada yang mengatakan begini ya, Haji Batu ya, atau Syekh Abdul Malik yang makamnya ada di Sultan Suriansah itu. Makam itu dianggap sebagai termasuk haji awal lah di masa Kesultanan Banjar itu. Ya, walaupun cerita tentang beliau itu ya sangat banyak mengandung mitologi. Ya, kisah-kisah Datu Bahari. Nah, kemudian Datu Kandang Haji, itu abad ke-17, Datu Kandang Haji. Itu di daerah mana ya? Itu Paringin kan? Paringin ya? Paringin sekarang Balangan. Balangan. Nah, Datu Kandang Haji sebelum Syekh Arsyad Al-Banjari, para sejarawan mengidentifikasi karena ada nama Datu Kandang Haji. Nah, kemudian abad ke-18 ya Syekh Arsyad Al-Banjari dan Syekh Nafis Al-Banjari yang cerita tentang beliau itu lebih jelas, kemudian karya-karyanya terlihat. Nah, ini gitu ya. Nah, terbentuk. Nah, kehadiran mereka ini setelah perjalanan, walaupun tadi kita melihatnya dari sisi perjalanan haji, tapi kan mereka semuanya melakukan rihlah ilmiah sebagai tujuan besarnya. Mereka adalah utusan orang-orang yang dibiayai oleh Kesultanan untuk belajar di sana. Nah, apa dampak dari kehadiran mereka itu terhadap perubahan pemikiran yang ada di tempat kita? Nah, ternyata misalnya kayak seperti Azumardi Azra dalam disertasinya itu memperlihatkan bahwa kehadiran para haji ya, para haji, gelar ini kan memang agak diperdebatkan juga. Kenapa sih ada gelar haji di Indonesia? Padahal di lain enggak ya, Pak? Enggak, di negara-negara lain tidak. Tapi di Indonesia punya dan Asia Tenggara khususnya, di kalangan orang-orang Melayu. Kan ada ini Pak, ya mungkin sekedar guyonan atau apa gitu kan ya. Kalau sudah menunaikan ibadah haji nanti sampai sini nggak dipanggil haji nggak nyaut Pak. Itu memang ada beberapa fakta itu marah gelar hajinya mahal loh katanya. Karena udah sebagian jadi nama ya. Betul. Sampai lupa nama aslinya ya. Ya memang itu ada semacam perbincangan tersendiri gelar itu.
Kenapa gelar haji itu ada di Indonesia? Ada yang mengatakan karena itu disematkan oleh Belanda lewat ordonansi hajinya 1916 pada saat itu. Tetapi apakah karena Belanda gelar haji itu ada? Saya tidak terlalu yakin. Misalnya ada yang mengatakan beberapa sejarawan dan beberapa sumber menyebutkan, saya agak menyimpang dikit ya, yang menyebutkan bahwa gelar haji itu sebenarnya termasuk pakaian hajinya itu diminta oleh Belanda untuk disematkan itu karena Belanda ingin mengawasi para haji ini. Para haji ini karena pada abad ke-19 itu kan para haji yang datang ke Nusantara ini termasuk ke Tanah Banjar itu sering melakukan pemberontakan. Misalnya perang Fadri itu gara-gara beberapa orang haji pulang dari Makkah. Nah, perang di Ponorogo juga banyak dibantu oleh para haji. Perang Banjar juga banyak dibantu oleh para haji. Nah, ulama berperan betul ya saat jadi itu. Mereka nyebutnya haji ya. Haji karena tidak semuanya ulama. Iya. Nah, barangkali ada benarnya sisi itu ya. Sisi itu ada benarnya, tetapi kan tidak. Apakah gelar haji itu baru muncul pada saat ordonansi haji itu muncul? Saya tidak yakin yang itunya. Karena kan perjalanan haji itu kan perjalanan yang berat. Nah, dan puncak ibadah ya, rukun Islam yang kelima, sehingga wajar kalau misalnya masyarakat memanggil seseorang itu sebagai haji. Dan kemudian juga saya menduga, tapi ini dugaan saya, untuk memisah antara haji yang pernah belajar ilmu pengetahuan, kan mereka sebut kiai, tuan guru. Nah, haji yang datang yang biasa ini apa? Tidak dipanggil tuan guru, nggak bisa kan? Mereka haji aja, maka disebutlah haji saja. Tapi itu perkiraan dugaan saya yang perlu dicarikan faktanya. Di kampung-kampung kalau di Banjarmasin kan haji kan sampai hari ini kan. Nah, itu produk budaya sebenarnya. Produk budaya kita gitu. Ya nggak apa-apa lah ya, untuk memotivasi orang naik haji lah, karena kan status sosial haji itu luar biasa juga. Karena berat ya Pak ya, untuk perjalanannya berat. Pergi ke Mekah sendiri. Pasang niat dulu katanya. Apalagi sekarang kan masa nunggu lama kan. Yang penting daftar aja dulu ya Pak. Baik, jadi kalau dibandingkan gitu ya Pak ya, dan juga Jakaria ya, dulu dengan sekarang itu pasti ada perbedaan-perbedaan, itu jelas ya kan, dari segi kalau dulu yang lama itu keberangkatannya ya kan, waktu berangkatnya. Kalau perjalanannya itu yang lama. Kalau sekarang nunggu untuk bisa berangkat begitu ya. Tapi kalau sekarang kita sambil nunggu berangkat kan orang juga sudah siap nih Pak, sudah siap dengan ilmunya dan segala macamnya begitu. Kalau dulu mungkin kan ada apa ya istilahnya, ada bantuan dari yang kesultanan atau apa segala macam untuk diberikan kesempatan menimba ilmunya dan lain-lain begitu ya. Apa iya kalau yang dulu itu misalnya ada kemampuan itu ya udah berangkat aja gitu kan, karena kan nanti ada singgah tuh Pak di Mekah kan katanya tadi sambil menimba ilmu. Nah, apakah itu juga bagian dari perjalanan orang untuk berhaji pada masyarakat Banjar tempo dulu? Ya, sebenarnya tidak semuanya mereka ingin mukim menuntut ilmu ya. Tapi keadaan yang sering membuat mereka harus karena menunggu berbulan-bulan di situ daripada tidak ada kerjaan kan, ya, menuntut ilmu. Karena kan ketika mereka pulang ada tuntutan sosial bahwa ini kamu ini sudah haji, perilakumu, akhlakmu, ibadahmu harus lebih baik. Ya, pengetahuanmu harus lebih baik gitu ya. Nah, ya yang semacam itu yang tuntutannya. Memang dalam perjalanan haji itu ya tentu banyak sekali rintangan yang dihadapi. Kalau misalnya di masa-masa setelah kesultanan ya, yang susah ini kan yang mereka mandiri ini, melakukan perjalanan mandiri. Nah, ini yang susah, yang resikonya tinggi, karena mereka akan numpang ke kapal-kapal niaga. Bahkan kalau di zaman Belanda itu mereka diharuskan untuk menggunakan kapal Belanda. Karena untuk memudahkan pengawasan dan pencatatan. Ya, berarti memang pengawasan itu tetap dilakukan. Oh, tetap dilakukan. Ya. Karena ini punya potensi yang berbahaya. Punya potensi berbahaya. Nanti kalau abad ke-19 itu akan terlihat potensinya
bahayanya mereka, sehingga mereka perlu mengeluarkan sekian ordonansi atau peraturan-peraturan untuk mengatur haji ini, bahkan membatasinya. Ya, membatasinya. Melarang nggak bisa. Ya, bagian dari strategi mereka juga ya. Strategi. Baik, kita ke Jakaria ini sebagai golongan yang muda ini Pak ya. Bagaimana melihat ini ya, bahwa ternyata perbedaan itu mencoloknya itu jelas loh ya Jakaria. Kalau dulu dengan sekarang ini sama-sama lama, cuman proses yang mana yang lama, nah gitu kan ya. Betul. Baik, ini bagaimana kalau menurut Jakaria? Yang paling menariknya yang setelah saya dengarkan dari penjelasan Bapak tersebut, ada beberapa poin yang sangat menarik ketika tujuan itu berbeda nampaknya. Ketika di zaman sekarang orang-orang biasanya naik haji untuk pertama meningkatkan status sosial ataupun menunaikan rukun kewajiban rukun tadi, Islam. Ada relasi yang dibangun, ada ilmu yang ditimba, sehingga pulang daripada Mekah tersebut tidak cuma membawa oleh-oleh saja, ataupun jam-jam gitu ya. Kalau biasanya kan orang-orang sekarang bawa sejadah yang bertuliskan dengan namanya, ataupun membawa air zam-zam, ataupun membawa cemilan-cemilan yang khas dari Makkah. Tapi sangat tertarik sekali ketika orang zaman dahulu pulang-pulang membawa ilmu yang sangat mumpuni gitu. Jadi ada satu cerita yang pernah saya dengarkan. Mungkin kalau kita ukur daripada kesulitan berangkat naik haji dahulu dan zaman sekarang, ada orang yang saking mudahnya untuk naik haji pada zaman dahulu bisa disebut orang tersebut naik haji 7 kali. Ya. Betul seperti itu ya Pak ya? Ada orang yang naik haji 7 kali gitu zaman dahulu. Agak sulit ya, kecuali dia adalah seorang pedagang yang memang hilir rute perdagangannya sampai gitu kan. ke situ, atau dia mukim di situ berapa tahun, dia bisa berhaji tiap tahun. Karena kan dia mukim. Sekarang mungkin jadi TKI Pak. Kalau sekarang, kalau dulu kan orang menuntut ilmu itu sampai bertahun-tahun. Saya Arsad Al-Bani kan 30 tahun, ada yang 7, ada yang 5. Tiap tahun tuh punya kesempatan naik haji. Nah, kalau itu benar aja 7 tahun, tapi mereka dia mukim di situ, atau memang mereka yang mengurus pengelolaan haji, syekh haji dulu ya. Nah, itu punya kesempatan karena mereka yang ngurus itu. Berarti catatannya ya bagi orang yang memang punya kesempatan khusus gitu kesempatan ya. yang khusus, betul. Ada orang-orang tertentu yang bisa ya. Ya, dikira memang ya udah asal kita mampu melewati perjalanan itu ya kan, Jakaria ya. Mau berapa kali kita kuat lagi berangkat lagi, ternyata tidak begitu juga. Kalau orang kaya dulu ya bisa mereka setelah pulang pergi lagi, setelah pulang pergi, bisa saja. Itu terjadi karena kan cuma itu harus melalui regulasi yang ada. Kalau setelah Kesultanan kan Belanda, abad ke-19 itu kan Belanda. Belanda. Mereka memberikan pengetatan, bahkan di pertengahan abad ke-19 itu mereka mengharuskan ada paspor dan visa. Dan mereka diminta untuk kembali. Kenapa? Karena pada saat itu misalnya kita ada 3.000 orang naik haji di Nusantara. Separuhnya itu nggak pulang. Alasan mereka Pak? Nah, ini dia persoalannya. Yang membuat Belanda khawatir tuh mereka ngapain di Mekah itu ngapain. Nah, tentu kita bisa menduga bahwa sebagian besar mereka itu menetap, mau jadi mukim, belajar atau apa. Sebagian mungkin meninggal. Nah, sebagiannya itu meninggal karena kan zaman dulu tidak sulit untuk mendeteksi. Gak ada WA waktu itu ngabarin Pak. Ya, beda dengan sekarang kan. Iya, kan? Nah, itu bisa jadi. Nah, itu yang mereka khawatirkan karena ini akan kehadiran mereka di tanah Mekah dalam waktu lama itu mengkhawatirkan mereka. Karena pada abad ke-19 itu muncul kesadaran semacam kesadaran ketertindasan mereka terhadap penjajah, dan tempat yang paling bagus untuk mereka dapatkan itu adalah Mekah, karena berbagai bangsa kan ada di situ, berbagai negara di situ, mereka saling tukar pikiran, jadi ada nuansa politis di situ, sehingga dulu misalnya gerakan-gerakan modernisme, gerakan pembaruan itu salurannya di Mekah lewat para haji. Ketika di tanah air itu mungkin bisa dibilang Aceh gitu ya terpusatnya, tapi apakah ada kekhawatiran yang sama begitu Pak? Di semua wilayah Nusantara itu semua ditakuti, terutama yang haji-hajinya besar, ya termasuk orang Banjar kan. Orang Banjar itu luar biasa semangat haji mulai zaman dulu, mulai zaman dulu itu hajinya itu, jadi ditakuti.
Karena memang dari perjalanan haji ini, setelah pulangnya mereka para haji ini pulang, memang ada terjadi semacam transformasi, baik Perubahan, itu ya. terkait pemikiran, baik itu tentang lembaga pendidikan, organisasi. Yang mendirikan organisasi-organisasi itu kan para haji, kayak Jamaah Dahlan, Sudah melek gitu ya Sudah, kan. iya. Muhammadiyah, Hasyim Asy'ari, NU, Nahdlatul Watan itu Abdul Majid, Iya. itu mereka para haji walaupun kiai, Iya, tapi sokongan mereka ini kan itu membahayakan mereka dari Mekah ini. Dan itu Betul. dibaca oleh penjajah dibaca. ya. Jadi ada pergerakan. Nah, termasuk pengembangan lembaga pendidikan. Iya. Ya, karena kan Iya, betul. mereka ini para haji ini ya yang bermukim untuk belajar itu, mereka itu kan belajar di halaqah-halaqah Masjidil Haram. Nah, di sana itu ada madrasah, 2 madrasah penting yang dimana orang Banjar itu banyak belajar di situ. Ulama Nusantara itu banyak belajar di situ. Yaitu Madrasah Saulatiyah dan Madrasah Darul Ulum. Madrasah Saulatiyah ini didirikan oleh orang India. Nah, orang India. Tapi orang-orang Nusantara banyak belajar di situ, termasuk orang Banjar belajar di situ juga. Ada beberapa orang Banjar. Nah, kemudian di Madrasah Darul Ulum itu didirikan oleh orang Indonesia. Orang-orang Indonesia. Nah, di situ mereka juga belajar tuh. Jadi Nah, belajar di situ di komunitas madrasah itu. Nah, kurikulum pesantren kita sekarang yang ada, terutama yang tradisional itu banyak dipengaruhi oleh hasil belajar mereka di Mekah itu. Jadi ini membentuk nih madrasah dan kurikulumnya itu banyak dibentuk oleh hasil belajar mereka di situ. Jadi perjalanan ini luar biasa. Nah, tidak itu aja. Iya. Di Mekah itu ada percetakan pada akhir abad ke-19. Itu dulu kan orang mencatat pakai non aja, pakai tulis tangan, khat, jaga khat. Jadi para khattat itu yang menyalin kitab itu lama waktunya tuh. Nah, lalu muncul percetakan. Nah, di dunia Islam itu kan ada 3 wilayah yang di awal itu ada di Mesir, ada di Turki, dan ada di Mekah. Nah, kitab-kitab yang dicetak di sana itu kemudian itu dibawa. Mudah kan dapatkannya, dulu kan susah. Iya, betul. Nah, sekarang sudah mulai mudah. Saya Arsad Al-Banjari dulu malah menulis menyalin kitab sendiri juga nih, karena tulisan beliau bagus kan. Nah, percetakan kitab termasuk kitab-kitab yang ditulis oleh orang Banjar, ulama Banjar. Itu dicetak di sana. Sabilal dicetak di Sabilal Muhtadin dicetak di Mekah, dibawa oleh Syekh Sahabuddin. Dibawa ke sana, dicetak. Kemudian ada juga Tuhfatur Raghibin, itu dicetak juga di sana. Berarti jadi ini bisa menyebar karena dicetak di Mekah. Lalu orang naik haji ini ngumpul kan, dapat cetakan itu dan itu menyebar sampai ke Asia Tenggara. Gitu Akhirnya ya. tersebar luas. Tersebar ya. luas. Ya itu. Secara otomatis. Jadi penyebaran pikiran itu kan menjadi sesuatu yang ditakuti oleh penjajah waktu itu. Seperti kayak nggak terkendali kan? Ya. Sudah gitu Nah, ya. belum lagi yang paling ditakuti ini. Jadi karena ini juga merubah mindset dan pemikiran kita. Munculnya majalah-majalah yang berasal yang memuat pikiran-pikiran modernis dari Muhammad Abduh dan Rashid Ridha yang sampai ke Mekah itu. Nah, majalah-majalah ini dibawa ke Nusantara. Iya. Nah, termasuk orang Banjar tuh, kayak Urwatul Wuska. Jadi ini memicu untuk munculnya kebangkitan umat Islam, munculnya nasionalisme, kesadaran untuk merdeka dan sebagainya. Ini yang ditakuti, karena itu memicu pergerakan-pergerakan. Nah, selain kalau abad 19 kan itu pemberontakan. Kalau abad awal 20 itu pergerakan. Nah, ini juga dari sana tuh. Ya, jadi perubahan itu kan terjadi. Nah, memang tidak serta-merta kalau kita lihat ya Pak ya, prosesnya perlu panjang, tapi memang penjajah termasuk Belanda membaca potensi ya, adanya potensi itu membahayakan bagi pihak dia gitu kan. Makanya memang setiap keberangkatan haji dan pelaksanaan haji itu dalam pengawasan. Pengawasan gitu mereka. Ya. Baik, ini kita akan jeda sebentar untuk nanti akan kita lanjutkan kembali pendengar, tetap bersama kami di Pro 4 FM Suara Budaya Banjar. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tradisi ngalap berkah ialah tradisi umum yang datang dari berbagai suku atau daerah, termasuk juga suku atau daerah Banjar.
Tradisi ngalap berkah sudah lama tertanam dalam keyakinan para santri, khususnya yang berada di pondok pesantren. Ngalap berkah berarti menambah kebaikan, mengambil keuntungan atau suatu keberkahan yang tentunya bisa didapatkan dengan berbagai macam cara yang baik dan tidak menyalahi adat atau nilai agama. Orang Banjar sendiri biasa mengenal tradisi ngalap berkah ini dengan sebutan ma'ambil berkat. Di antaranya, ma'ambil berakat orang soleh atau tuan guru seperti anak santri kepada kiainya, ma'ambil berkat dengan ziarah kubur, ma'ambil berkat dengan sisa makanan atau minuman orang soleh, alim ulama, dan sebagainya. Mengambil berkah atau ngalap berkah juga dilakukan ketika kita berdagang, yang mana dalam dunia perdagangan harus dilakukan sebagaimana yang dianjurkan dalam agama, seperti jangan mengurangi timbangan, mengambil untung sekedarnya, dan yang terpenting ialah tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim. Manusia bisa belajar dari banyak hal, tak hanya di sekolah, belajar juga bisa dari lingkungan, seperti halnya filosofi pohon bambu. Tahukah Anda bahwa pohon bambu tidak akan menunjukkan pertumbuhan berarti selama 5 tahun pertama? Dalam 5 tahun pertama, bambu mengalami pertumbuhan dahsyat pada akar, bukan pada batang. Bisa dikatakan pohon bambu sedang mempersiapkan pondasi yang sangat kuat agar bisa menopang ketinggiannya yang berpuluh-puluh meter di kemudian hari. Dari filosofi bambu kita dapat belajar bagian terberat dari sebuah kesuksesan adalah di saat awal seseorang memulai usaha dari sebuah perjuangan, karena segala sesuatu terasa begitu berat dan penuh tekanan. Tidak ada kata menyerah untuk terus tumbuh. Tidak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan, karena bagaimanapun pertumbuhan demi pertumbuhan harus diawali dari kemampuan untuk mempertahankan diri dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Pastikan channel kamu hanya di Pro4 FM 87,7. Hadir setiap hari dengan beragam acara. Dapatkan informasi pendidikan, agama, budaya, serta hiburan. Pro4, Suara Budaya Banjar. Baik pendengar dan sanak Pro4, masih kita lanjutkan kembali obrolan kita di Pandiran Mbak Isukan pagi hari ini, yang tentu saja masih terkait dengan perjalanan haji orang Banjar, perspektif sejarah sosial intelektual ya, dimana ini bukan hanya perjalanan religi ya, tapi juga intelektual di sana. Bagaimana masyarakat Banjar tempo dulu melaksanakan ibadah haji dengan perjuangan yang juga tidak main-main begitu ya, karena perlu waktu yang tidak sebentar untuk bisa melaksanakan ibadah haji, rukun Islam kelima bagi umat muslim ya. Baik, ini Pak Rahmadi dan juga Zakaria, sementara sudah di menit ke-39 jam 9 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan kembali. Menarik bahwa sejak dulu pun yang namanya penjajah ini Pak ya, selalu membaca celah begitu ya, potensi-potensi yang membahayakan bagi kepentingan dia begitu ya. Selalu mengawasi pergerakan-pergerakan yang ada di tanah air, termasuk juga pelaksanaan ritual agama begitu ya, menjadi tidak lepas ini dari pengawasan mereka.
Tapi ya itulah pada akhirnya memang Indonesia tetap meraih kemerdekaannya ya. Tentu ini juga tidak lepas dari peran para ulama, kemudian juga tokoh-tokoh yang ada ya, di mana terbuka ya awal-awalnya untuk istilahnya pemikiran, pola pikir ya pada saat itu yang didapat ternyata juga salah satunya melalui jalan naik haji ini ya, karena terkumpul di Aceh kalau di Nusantara. Kemudian walaupun kata Pak Rahmadi tadi semua daerah di tanah air itu berpotensi sebenarnya ya diawasi oleh penjajah. Kemudian terpusat lagi di Mekah kan seperti itu ya, di mana orang bisa terkumpul dari mana-mana begitu ya, dengan pola pikir yang tentunya maju ya kan di era itu gitu kan, pada saat itu yang kemudian membuka mata pemikiran dan lain sebagainya, sehingga pas balik lagi ke tanah air, ini bukan pemberontakan pada saat itu ya, tapi pergerakan. Nah ini yang menarik Pak, bahwa perjalanan haji orang Banjar khususnya begitu ya, kalau dilihat dari perspektif sejarah dan juga sosial intelektual ini selalu menarik untuk dibahas, begitupun pagi hari ini. Baik, ini kita akan lanjutkan kembali, silakan Pak. Ya. Dan juga Jakaria ya, Bapak Rahmadi SAG MPDI. Beliau adalah dosen Usuluddin dan Humaniora pada UIN Antasari Banjarmasin, dan juga Jakaria. Udah semester berapa ini? Semester 4 Bu. Semester 4 ya. Masih ada separuh lagi perjalanan ya. Ini ibarat perjalanan haji udah sampai mana nih Pak Rahmadi? Baru sampai India kayaknya. Baru sampai India ya. Kalau tempo dulu ya. Di Sri Lanka kayaknya. Masih setahun kayaknya ya Pak ya. Kan 2 tahun kurang lebihnya ya kalau perjalanan tempo dulu. Baik, silakan Jakaria dulu atau Pak Rahmadi ini. Oke. Perjalanan haji orang Banjar. Katanya ada kayak daur hidup gitu ya Pak ya. Orang Banjar itu kalau sudah menikah, apalagi sih kalau nggak naik haji gitu Pak. Nah itu puncaknya katanya gitu. Barangkali juga hal seperti itu masuk juga ya. Baik, silakan, siapa dulu ini? Gimana Pak? Ya, saya dulu. Oke, baik. Saya teruskan tadi ada yang terputus. Ya, silakan. Ketika Syekh Arsad Al-Banjari dan ulama-ulama lainnya pada abad ke-19 itu kembali dari Mekah Madinah, ada transformasi, perubahan, atau anggaplah sebagai pembaruan pemikirannya. Yang orang Banjar itu dulu tuh sangat mistis, sangat magis, tasawufnya pun bersifat mistiko-filosofis. Mistiko-filosofis itu mereka banyak menggemari tasawuf falsafi, tasawuf filosofis ya, yang sulit dicerna. Ajaran-ajaran tasawuf wujudiyah misalnya, ini sempat disinggung oleh Syekh Arsad Al-Banjari itu ya dalam kitab Tuhfatur Raghibin. Nah, kehadiran para ulama yang datang dari Makkah Madinah ini kemudian mengubah orientasi itu. Nah, mereka kemudian mengembangkan apa yang disebut dengan tasawuf neosupisme. Tasawuf neosupisme itu menghargai aspek-aspek syariah. Nah, kalau dulu kan syariah itu dianggap bisa nomor berapa gitu ya, bukan masalah zahir. Ya, bukan persoalan yang dianggap tinggi ya, bukan kajian yang tinggi gitu, dianggap rendah gitu. Nah, perubahan itu terjadi sehingga aspek syariah, makanya Syekh Arsad Al-Banjari kan nulis kitab-kitab fikih, kemudian teologi. Ini bagian yang kosong dari keilmuan masyarakat Banjar pada waktu itu, lalu diisi oleh Syekh Arsad Al-Banjari. Nah, kemudian ulama-ulama abad ke-19 itu kemudian menggenapinya dengan kitab-kitab hadis, tafsir. Nah, ini yang kemudian yang asalnya kita itu sangat sofistik, yang magis segala pikirannya itu akhirnya berubah. Nah, termasuk aspek-aspek magis kita yang banyak berkaitan dengan cerita-cerita mitologi dan sebagainya, itu kemudian mulai berubah. Kalau dulu kan perjalanan haji itu kadang sering diselipi dengan kisah-kisah mitos atau bahkan dongeng lah, dongeng ya. Karena mereka tidak mengalami perjalanan itu. Tapi setelah dari perjalanan ya nggak ada apa-apanya. Kadang nanti perahu pecah, nanti
terdampar di pulau besar tertentu yang ada naganya, ada binatang besarnya, ada bidadarinya gitu. Dulu. Sampai gitu kisahnya. Kalau zaman sekarang Iya. hoax gitu. Kalau ya, sekarang Pak, nggak ya. ada lagi Oke, kisah ya. itu realistis sudah orang melihat. Nah, lalu terjadi perubahan itu dan pemikiran keagamaan pun juga mulai berubah. Nah, sehingga kita mulai kuat orientasi fikihnya, hadisnya, tafsirnya, dan itu menjelma dalam kurikulum pesantren kita. Nah, lihat aja di situ. Usul fikihnya makin kuat ya. Justru orientasi fikih di pesantren itu sangat kuat sekarang. Nah, kalau dulu kan tasawuf. Walaupun tasawuf tetap diakomodasi. Nah, neosufisme itu menghargai itu, tapi mereka juga tetap mengembangkan sufisme yang berbasis pada sufismenya Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali itu makanya ada kitab Hidayatus Salikin, Sairus Salikin, karya Al-Palimbani, sahabatnya Syarad Banjari ini. Nah, itu yang berkembang di tempat kita, pengajian kitab kita sampai hari ini kan masih menggunakan kitab itu. Masih menggunakan itu. Nah, jadi keberlanjutan atau kesinambungan pemikiran itu masih terasa sampai sekarang. Nah, itu terjadi perubahan itu. Selain yang tumbuhnya tadi perubahan-perubahan pola pikir terkait dengan aspek pendidikan dan sebagainya, mitos-mitos juga mulai tergusur karena Syekh Al-Banjari pun dalam kitab Tuhfatur Ragibinnya itu juga mengkritik, dan itu pelan-pelan memang ya Pak. Iya, pelan-pelan, nggak bisa langsung karena di situ pasti ada peran budaya apa segala macam ya, karena memang masyarakat kita kan sudah melekat itu dulu ya Pak ya. Ya sampai sekarang tuh masih gitu kan. Karena kan kepercayaan kita nih kalau menurut Elvani Daud itu terbagi dua. Ada kepercayaan berbasis lokal, ada kepercayaan berbasis agama. Yang berbasis agama tadi yang kepercayaan kita rukun iman ya. Tapi kalau yang berbasis lokal ya tentang makhluk gaib, makhluk halus, makhluk kejadian itu masih melekat itu. Tentang datuk leluhur dan sebagainya itu masih melekat sampai hari ini. Dan yang berbasis agama tadi barangkali karena ini konteksnya adalah naik haji ya Pak ya. Naik haji. Mungkin kalau mau berangkat kita ada kayak semacam tradisi ziarah dulu apa segala macam. Banyak itu. Banyak kan ya, salah ziarah satunya ke orang tua dulu. orang tua nanti dulu. Kalau mau berangkat salat hajat, salat macam-macam. Nah, itu kan masih kemudian ada nih. harus ke masjid. Jadi kan ini perjalanan dari masjid ke masjid. Dari masjid di kampung kita ke Masjidil Haram. Nanti balik lagi sampai ke masjid lagi. Kan itu tradisi ya. Kan? Bahkan berangkat diajanin. Selamatan segala macam. Diarak-arakan. Nah, kalau kita bukan mau balik ke masa lalu nggak Pak ya? Kalau kita toleh gitu kan ya buat ini. Kalau dulu apa Pak? Misalkan hal-hal yang semacam ini, tapi kalau yang tempo dulu. Ya begini juga. Mirip aja sebenarnya kesinambungan. Karena kalau dulu kan apalagi ya. Karena kan kita nggak tahu beritanya. Kalau orang berangkat haji ini ada di mana, masih hidup apa sudah meninggal kan nggak tahu kan. Betul jadi juga. kan justru itu kuat sekali aspek aspek harapannya untuk berdoa, selalu berdoa. Betul. Kalau sekarang ada laporan haji Pak sudah. Iya. Kan lo pakai WA, pakai telepon, pakai handphone, mudah sekarang. Gitu. Semuanya terpantau. Kalau dulu di mana? Ini sudah ada di mana nih? Makanya dulu ada istilah haji Singapura. Artinya? Haji Singapura artinya berangkat haji hanya sampai di situ. Gitu. Mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan, entah karena kehabisan bekal, kehilangan pekerjaan. Nah, tidak bisa pulang ke kampungnya karena duitnya habis. Nah, atau bisa dia kembali karena tidak mampu melanjutkan perjalanan. Berarti kalau misalkan sekarang ya, ini Jakaria ya, kalau misalkan berangkat bener nih daftar tunggunya panjang gitu kan ya. Tapi niat kita naik haji itu ya memang menunaikan itu ya Pak ya. Kalau dulu kan bisa disambi nih Pak, sambil cari ilmu, sambil cari kerjaan gitu kan ya, karena perjalanan yang panjang gitu ya. Tapi ada yang nggak nyampe ternyata ya. dulu kalau sekarang kan nggak lagi. Nggak lagi ya kan, belok kemana gitu kan ya. Baik. Tapi ini yang jadi uniknya ada satu fenomena yang mungkin menginspirasi orang-orang zaman sekarang untuk melakukan sebuah perjalanan yang berbeda daripada orang-orang gitu. Seperti kita kalau lihat orang dulu kan perjalanannya panjang menggunakan kapal ditempuh selama 2 tahun, tapi fenomena ini mungkin berkembang lagi. Jadi ada istilah haji backpacker kalau di zaman sekarang ya Pak ya. Ada orang naik haji pakai sepeda gitu. Ada yang atau biar viral gitu. Biar viral. Ada yang dari bersepeda dari Indonesia terus lintas ke negara ini ke negara ini hingga sampai ke
Mekahnya tersendiri gitu. Mungkin terinspirasi dari Tempo dulu ya Pak ya. Naik kapal kan, ini naik sepeda gitu kan. Banyak tempat yang disinggahi. Kalau naik kapal itu kan lama tidaknya kita sampai, tergantung transitnya. Kalau transitnya lama misalnya dia lama juga sampainya. Tapi kalau cepat atau misalnya transitnya sedikit itu lebih cepat. Ya. Nah, kalau cuma zaman dulu itu kemudahan itu mulai muncul itu pada pertengahan abad ke-19 ke atas itu, ketika terusan Suez itu dibuka, kemudian munculnya kapal api. Nah, ini kan mempercepat nih. Nah, terusan Suez, jadi banyak kapal Eropa yang lalu lintas di Nusantara. Nah, mereka naik menggunakan kapal-kapal Belanda ini. Apalagi kan kapal-kapal itu namanya Kongsi 3 zaman baru itu. Kongsi 3. Belanda sendiri memanfaatkan celah ini sebagai keuntungan ekonomi. Nah, padahal selain mereka mengawasi, mereka juga dapat keuntungan dari perjalanan haji itu. Mereka nih harus naik kapal Belanda. Nah, dengan regulasi yang ketat. Akhirnya banyak juga tuh orang-orang Nusantara tuh, termasuk orang Banjar tuh perginya ke Singapura. Karena lebih cepat waktunya. Karena regulasinya tidak ketat. Kemudian di situ banyak kapal-kapal Arab. Nah, kapal Arab ini mereka dengan senang hati memberikan tumpangan. Kalau di orang Belanda kadang ada pelayanan itu yang tidak bagus itu di zaman dulu dia. Sehingga mungkin sana kebersihan, kenyamanan ruang dan sebagainya itu ada persoalan itu. Apalagi yang terlalu banyak penumpangnya. Ada yang tinggal di buritan kapal, akhirnya barang-barangnya diikut sendiri, terlempar ke laut, habis deh barangnya. Nah, itu zaman dulu seperti itu. Tapi adanya kapal api itu mempermudah, kemudian ada regulasi. Ini yang menyebabkan kemudian para haji itu kalau dulu kan banyak yang meninggal. Nah, itu mulai berkurang pada masa itu. Nah, selain tadi semacam transmisi pemikiran, gagasan itu kan semacam itu mulai terbuka ya. Nah, perjalanan menggunakan kapal api ini sampai tahun 60-an ya, 60-an. Mendominasi saat itu ya. Ya, Belanda itu sampai 1951 itu mengelola itu ya. Mereka punya konsulat di Jeddah. Nah, dulu ada istilah haji nikah, istilahnya. Haji nikah itu kan Belanda kan, tentara nikah dulu. Nah, ada dualisme pengelolaan haji. Kan kita merdeka itu 1945, Belanda kan kembali. Nah, mereka ingin mengelola haji itu lagi. Jadi ada orang Nusantara itu yang berhaji lewat Belanda. Nah, makanya diledek oleh pribumi orang-orang Indonesia sebagai haji nikah karena masih lewat situ. Kita sudah merdeka loh. Belum move on kayaknya ya. Haji nikah istilahnya. Nah, di zaman itu ya, saking ke Belandanya itu masih ingin. Karena itu keuntungan ekonominya. Itu bisa dikatakan pengkhianatan tidak sih Pak? Ya makanya muncul ledekan itu. Nikah ya. Haji nikah. Itu ledekan sebenarnya. Dianggap sebagai tidak setia. Baik, kayak nyadar ya ternyata ya. Jadi seperti itu. Sekilas saja ini kelihatan menariknya ya Zakaria, bahwa perjalanan ibadah haji khususnya bagi orang Banjar di Kalimantan Selatan tempo dulu seluar biasa itu Zakaria ya, seluar biasa itu perlu semangat, perlu kesabaran juga ya kan. Dan itu pasti kalau orang yang dengan usia yang sudah ini kan repot juga ya Pak ya. Iya kan? Repot. Kan karena waktunya yang lama sekali. Kalau sekarang kan ada misalnya usia haji tertua misalnya kan yang termuda gitu. Kalau kan sekarang kan ramah lansia ya. Ya, ramah lansia dong. Baik, ini sebelum kita akhiri Pak, mungkin harapannya ke depan silakan dengan adanya perspektif sejarah sosial intelektual dalam kaitannya pelaksanaan haji bagi orang Banjar. Iya. Kalau kita lihat dari sisi sejarah sosial intelektual, maka perjalanan haji itu sebenarnya memiliki dimensi di mana gagasan-gagasan pemikiran terutama tentang keislaman itu berkembang di kalangan kita, termasuk di kalangan masyarakat Banjar itu ya. Perubahan itu terasa dengan perubahan pemikiran yang dari mistikosufisme menjadi neosufisme, kemudian menguatnya semacam ortodoksi ya. Munculnya lembaga pendidikan. Nah, itu kan
walaupun haji ini hanya salah satu faktor ya, tentu banyak faktor yang lain munculnya itu, tapi haji juga punya faktor munculnya literasi, penulisan kitab, kemudian penerbitan kitab, pembacaan majalah-majalah yang datang itu juga muncul dari situ ya. Walaupun orientasi keilmuan ini kemudian mengalami penurunan pada abad ke-20. Salah satu faktor utama dari penurunan itu, perubahan orientasi ini ya, itu adalah perubahannya orientasi keagamaan di Arab Saudi ketika tanah Hijaz itu dikuasai oleh Wahabi. Nah, ideologi keagamaan ulama Nusantara ini kan tidak sejalan dengan itu. Nah, Wahabi di sana kemudian mulai membatasi halaqah-halaqah, kemudian madrasah-madrasah yang ada di sana itu diganti dengan yang mereka ingin versi mereka. Banyak ulama kita yang pernah mengajar di Masjidil Haram itu, kemudian di madrasah di Mekah itu, kemudian mengalami kemunduran. Nah, karena visi misi mereka sudah nggak sejalan lagi. Ya, tidak sejalan. Nah, kemudian berubahlah orientasi orang-orang Banjar itu menuntut ilmunya kemana? Ya ke Yaman sekarang, ke Hadramaut, lalu ke Mesir. Nah, perubahan itu terjadi walaupun nah, sejak 1924 itu orientasi itu cukup kuat berubah. Nah, kemudian tahun berapa itu 90-an itu misalnya ketika Madrasah Darul Ulum itu sudah tidak terpakai lagi, ditutup misalnya. Maka itu awalnya ternyata nah, kita sudah lalu ulama-ulama yang jadi panutan misalnya Syekh Yasin Al-Padani, Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki itu meninggal, tidak ada lagi itu, oleh hilang. Terhenti sampai situ. Nah, jadi sekarang orientasinya tinggal bisnis. Bisnis yang muncul TKI, TKW. Jadi kisah-kisah yang muncul itu, kisah keilmuan sudah mulai redup gitu ya di sana itu. Mungkin masih ada, tapi tidak seperti dulu. Tidak seperti dulu. Ya. Nah, itu yang terjadi perubahannya. Nah, tapi walaupun begitu, tetap saja haji yang ada sekarang itu tetap memiliki unsur perjalanan intelektual. Kenapa? Karena di sana kita menambah wawasan kita, menambah wawasan dengan keragaman orang, keragaman budaya, praktik keagamannya juga berbeda, bermacam-macam mazhabnya kan. Nah, itu menimbulkan kesadaran bahwa kita ini sebenarnya walaupun memiliki satu kesatuan bagi ukhuwah Islamiyah, tapi kita juga memiliki ada keragaman yang harus kita hormati bersama. Nah, itu poinnya ya. Kita juga mengajarkan kesetaraan. Kan sama tuh di Arafah gitu, nggak ada bedanya kan. Walaupun sekarang ada keluhan pelayanan yang berbeda kan. Yang bayar mahal tuh dapat fasilitas tinggi. Lebih ke pelayanannya ya Pak ya. Tapi itulah pengalamannya, pengalaman spiritual sekaligus intelektual sebenarnya. Baik, terima kasih untuk Bapak Rahmadi SAG MPDI dan juga Muhammad Zakaria Ansori untuk bincang-bincangnya, untuk tambahan ilmu pagi hari ini ya, wawasan kita terkait dengan perjalanan haji orang Banjar, perspektif sejarah sosial intelektual. Ya, selalu sehat untuk Bapak dan juga Zakaria. Insyaallah nanti bisa ketemu lagi dengan topik yang lainnya. Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri, selamat pagi, selamat baisukan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.